Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayana Nurasifa Alusni dari kelas F2 dengan nomor NPM 101218559, Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Di video ini saya akan membahas mengenai Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, di mana Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Pertama, penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dua unsur manusia. Dalam diri manusia, dalam tubuh manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati merupakan unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosional yang lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu karena tidak berada di suatu keadaan. Itulah kemudian ia dinamakan kolbu atau hati. Berdasarkan terminologi bahasa, kolbu berasal dari kolaba yang berarti bolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Kemudian akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Tapi berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Berpikir dengan akal itu akan berujung dengan suatu kesimpulan, yaitu tidak ada suatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Apabila seseorang telah mempergunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Kemudian jasad. Jasad sangatlah mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakan sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalafah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. 3. Amanah manusia. Manusia hidup di muka bumi ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amanah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku." Yang kedua, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Selain untuk beribadah, manusia diberikan amanah untuk menjadi pemimpin atau khalifah, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungan sekitarnya, maupun untuk wilayah dan negaranya. Yang keempat, ada balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan al-zau atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tergantung pada apa yang telah manusia kerjakan selama di dunia. Bila amalannya baik, balasannya adalah surga, namun bila sebaliknya, balasannya adalah siksa neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8 yang artinya,
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia melihat balasannya pula. 2. Mengenal hakikat manusia. Hakikat manusia adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia, yang Allah ciptakan dengan berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan, dan memiliki sifat rasional, bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan rasional. Yang pertama, makhluk. Manusia merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan alal fitrah atau berasal suci. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Maka dari itu manusia diciptakan dengan akal, hati, dan pikiran, yaitu untuk berusaha agar mereka tidak bodoh. Dan manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Maka dari itu, manusia diciptakan dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Selain ditiupkannya ruh pada jasad manusia, manusia juga memiliki keistimewaan. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberikan akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan, maupun di udara. Yang ketiga, ditundukkannya alam padanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12, yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. 3. Mengenal potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, ruhani, dan akal. Pertama, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. 2. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Yang ketiga, potensi hati. Potensi hati merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan hatinya. Hati dapat ditafsirkan sebagai mesinnya manusia, di mana apabila hatinya baik, maka akhlaknya pun akan baik. Dan begitu pun sebaliknya, apabila hatinya buruk, maka akhlaknya pun akan buruk. Karena akhlak akan memperlihatkan kualitas diri manusia. 4. Nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsu insan merupakan sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Secara istilah, nafsu adalah latifah, suatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani.
Yang pertama, nafsul mutmainnah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hati dan sikap tercela dan dihiasi dengan sifat terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 29-30 yang artinya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Yang kedua, nafsul al-lawamah, yaitu jiwa yang ruh atau qalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruh oleh ar-ra'yu atau rasio, sedangkan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu, memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 143 yang artinya, mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini atau orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Yang ketiga, nafsul al-amarah, yaitu jiwa yang ar-ruh atau qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43 yang artinya, "Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?" Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah diciptakan dengan nafsu baik yang buruk maupun yang baik. Kita harus bisa mengendalikannya, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.